Pernyataan Pak Luhut tadi yang menyampaikan bahwa AHY dan orang-orangnya itu kampungan gitu. Itu bagi AHY gitu. Itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Nggak bisa nyalahin. Jenderal soalnya, Pak Luhut jenderal. AHY mayor, nggak berani, takut dia. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang fasih sekali berbicara terkait kesalahan dan kejelekan-kejelekan kita, tapi setelah kita hadapi, berhadap-hadapan, dia kehabisan kata-kata. Wah, gelagapan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita AHY yang gelagapan menghadapi Pak Luhut. Ya karena AHY ini kalau bicara itu kan hebat sekali gitu ya. Meskipun kadang data-datanya salah itu, tapi dia pede sekali bicara. Tapi ketika berhadap-hadapan dengan Pak Luhut, dia gelagapan. Karena belakangan kemarin Pak Luhut itu mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ikut campur atau berusaha untuk menjegal koalisi perubahan, itu adalah omongan atau ucapan dari orang-orang yang kampungan. Termasuk AHY. Kampungan. Biasalah kalau Pak Luhut bicara kan keras, tegas, meyakinkan sekali gitu ya. Nah, AHY dalam rangka menjawab atau merespon pernyataan Pak Luhut, dia gelagapan, nggak bisa bicara. Dia bilang bahwa, ya saya menghormati Pak Luhut itu sebagai senior saya. Senior. Ya senior memang gitu. Dan dari sisi pangkat jauh sekali gitu. Mayor ke jenderal jauh. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi dari sini, dari cerita ini, akhirnya kita mengerti bahwa orang seperti AHY yang sudah keluar dari TNI dari pangkat mayor gitu ya, dia sampai kapanpun akan merasa sungkan atau nggak enakan ketika berhadapan-hadapan dengan para jenderal. Jadi kebayang nggak kalau misalkan AHY jadi cawapres gitu ya, atau jadi bupati, dia pasti sungkan-sungkan tuh kalau berhadapan-hadapan sama para jenderal. Jadi serba salah gitu. Kan jadi kebuka kelemahannya. Oh, ternyata AHY itu kalau berhadapan dengan para jenderal, dia nggak bisa ngelawan karena dia masih merasa mayor, jauh. Terlalu jauh pangkatnya gitu. Malah setelah itu dalam rangka merespon pernyataan Pak Luhut gitu ya. Ini AHY masih malah menjelaskan gitu bahwa memang ada upaya-upaya agar koalisi perubahan ini tidak terjadi gitu. Tapi memang begitulah koalisi, begitulah politik katanya. malah dibenarkan gitu pernyataan Pak Luhut. Kita tahu politik memang seperti itu gitu ya. Jadi kayaknya memang ketakutan sekali AHY itu berhadapan dengan Pak Luhut gitu ya. Tapi soal isu penjegalan, ini kan sebenarnya adalah isu yang ada sejak beberapa bulan yang lalu. Udah basi lah sebenarnya. Tapi kenapa masih terus diungkit-ungkit gitu? Padahal sebenarnya yang punya kekuatan dan kuasa kan mereka. Mereka yang ketua partai, AHY yang ketua partai gitu ya. Koalisi perubahan itu ada PKS dan Nasdem yang memang di luar kendali Pak Jokowi gitu ya. Tapi kenapa kemudian mereka masih sangat-sangat ketakutan akan terjadi penjegalan? Padahal untuk mencapreskan seseorang itu tergantung dari 3 partai ini. Kalau kalian yakin dengan 3 partai ini, ngapain kalian khawatir? Kan aneh gitu. Lagian Pak Jokowi itu mau menjegal dari mana sih? Loh, nggak ada jalurnya. Kan nggak ada jalurnya gitu. Pak Jokowi kan bukan ketua umum partai salah satu dari koalisi perubahan gitu. Jadi ngapain kalian masih khawatir dengan intervensi atau penjegalan? Jadi bahwa kemudian Pak Muldoko atau pimpinan KSP itu beberapa kali mengupayakan kasus hukum, proses hukum atau proses pengambil alihan Partai Demokrat dari AHY, itu memang terjadi dan memang ada gitu ya. Tapi dari beberapa kali pengajuan kan sudah terbukti kalah terus gitu.
Dan kalian bangga-banggakan itu. Kalian selama ini kan banggakan, wah Muldoko itu sudah kalah berkali-kali, sudah kita hadapi berkali-kali. Tapi kenapa kalian masih khawatir, masih menuduh Pak Jokowi berpihak atau melakukan penjagalan? Kenapa gitu? Karena logikanya, kalau Pak Jokowi mau melakukan penjagalan, ya sejak awal ini udah selesai gitu. Nggak perlu berkali-kali gugatan kan gitu ya. Tapi kan selama ini dalam beberapa kali gugatan itu kan kalah terus. Itu kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu nggak ikut campur dan tidak ada niat sedikit pun untuk menjegal atau membubarkan koalisi perubahan ini lewat Muldoko gitu ya. Muldoko itu urusan sendirilah gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang kalian masih khawatir atau menganggap bahwa Muldoko itu didukung sama Pak Jokowi, tapi kan nggak terbukti gitu. Beberapa kali pengajuan kan terbukti kalian yang menang, Demokrat yang menang. Kenapa masih menyampaikan tuduhan-tuduhan yang sama kepada Pak Jokowi? Ya apa coba? Tapi ya bagi saya gitu ya, gugatan soal Muldoko atau isu soal Muldoko yang disampaikan sama Partai Demokrat dan AHY itu cuma sebatas pengalihan isu lah. Karena mereka sebenarnya mereka gelagapan itu. Mereka nggak bisa menjawab Pak Luhut. Ya karena Pak Luhut jelas gitu bahwa Pak Jokowi nggak mungkin dan nggak ada ceritanya ingin menjegal koalisi perubahan. Itu jelas, clear. Bisa saya pastikan, bisa saya jamin kata Pak Luhut. Nah, Demokrat ini nggak bisa bantah dia, nggak bisa bantah Pak Luhut. Mereka nggak punya data, mereka nggak punya bukti sehingga muter lagi ke Muldoko lagi. Dan lagian gitu ya, lagian kalau misalkan Pak Muldoko berhasil mengambil alih Partai Demokrat misalkan gitu ya, itu kan nggak bisa secara otomatis disalahkan atau diarahkan kepada Pak Jokowi seolah-olah ini bagian dari upaya Pak Jokowi membubarkan koalisi perubahan, kan nggak bisa gitu. Ya karena dari berkali-kali sidang sebelumnya Muldoko udah kalah gitu, dan itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi nggak terlibat gitu. Ya kalau terlibat ngapain sampai berkali-kali gitu kan? Sejak awal aja diputuskan menang gitu kan. Jadi dari pernyataan Pak Luhut tadi yang menyampaikan bahwa AHY dan orang-orangnya itu kampungan gitu. Itu bagi AHY gitu. Itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Gak bisa nyalahin jenderal soalnya. Pak Luhut jenderal. AHY mayor, gak berani, takut dia. Tapi kami punya hak, kata AHY. Kami punya hak untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Ya, rakyat yang mana? Lawang dia ketua partai kok rakyat. Dia memang rakyat sih, tapi ketua partai gitu. Jadi nggak ada aspirasi dari rakyat untuk soal kasus penjagalan ini. Malah rakyat kayaknya seneng kalau Anies nggak maju. Itu aspirasi masyarakat itu. Jadi bagi saya gitu ya, terkait koalisi perubahan ini, kalau pada akhirnya dia gagal maju, entah AHY yang gagal maju di Pilpres atau Anies yang nggak dapat partai pendukung gitu ya, pada akhirnya bagi saya itu adalah sebuah proses demokrasi yang biasa aja gitu. Itu adalah bagian dari persaingan terbuka terkait Pilpres atau kontestasi di Indonesia. Kan biasa aja gitu. Orang nggak bisa maju sebagai capres, itu nggak bisa kemudian kita salahkan pihak lain gitu. Yang nggak bisa maju sebagai capres itu ada banyak. Ada Wiranto, Pak Haritanu, ada Gatot Nurmantio, Pak Mahfud MD terutama gitu ya, yang sebelumnya kan sudah dihubungi sama Pak Jokowi pihak istana untuk siap-siap menjadi cawapres tahun 2019 lalu gitu ya. Itu kan jelas tuh. Tapi Pak Mahfud nggak pernah tuh kemudian bicara, wah ini terjadi penjegalan, wah ini terjadi penzoliman, biasa aja gitu. Pak Mahfud ketika diwawancara, ketika dia gagal menjadi cawapres, dia bilang apa? Ya beginilah politik gitu. Saya nggak kaget, biasa aja. Karena memang beginilah politik. Jadi buat AHY dan kawan-kawannya gitu ya dari Partai Demokrat, kalian harus menyadari bahwa Pilpres 2024 atau sampai kapanpun di Indonesia selama sistemnya masih demokrasi, ya ini adalah perang terbuka gitu, perang strategi. Ini bukan ujian masuk kampus atau masuk sekolah gitu yang teorinya sama, yang standarnya sama, nggak ada gitu. Ini segala strategi bisa terbuka untuk siapapun sehingga yang namanya
sikut-sikutan atau upaya untuk membuat yang lain itu nggak maju atau maju dengan partai yang sedikit atau dengan pasangan yang terbatas dan sebagainya, itu adalah bagian dari proses demokrasi dan politik. Biasa gitu. Kalau kalian nggak siap dengan ini, ya jangan jadi ketua partai. Jadilah ketua FPI. Itu nggak ada tuh, nggak ada penjagalan tuh. Kalau ketua FPI itu aman gitu ya. Nggak ada tuh. Nggak akan dipermasalahkan ke proses pengambil alihan hukum dan nggak ada. Nanti kalau jadi presiden juga, mau jadi presiden khilafah misalkan gitu ya, itu bisa langsung maju gitu. Tanpa proses koalisi-koalisian. Jadi AHY itu memang mungkin masih terlalu polos lah dalam urusan politik, sehingga dia itu gak terlalu paham bahwa yang namanya persaingan secara terbuka dengan beragam strategi yang dimainkan oleh para lawan itu adalah bagian dari keniscayaan demokrasi dan politik itu. Harus dia hadapi. Kalau dia nggak mau hadapi, ya jangan jadi ketua umum partai, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit terzolimi, dikit-dikit dijegal. Dijegal dan menjegal itu adalah bagian dari strategi politik. Kalaupun itu ada, itu juga pernah dilakukan oleh banyak partai. Oleh Demokrat pernah, oleh Nasdemnya juga pernah. Jadi yang biasa aja gitu. Jegal menjegal itu biasa dalam politik. Ngapain dipermasalahkan gitu. Kalau itu memang terjadi, ya sudah hadapi. Tapi kalau nggak kuat, ya jangan jadi ketua partai. Kembalilah jualan goreng pisang atau apa sama Kaisang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.